Semoga kalian terhibur. Bab 125-126. Tiba-tiba istriku cuek. Waktu berlalu dengan begitu cepat. Hari yang telah dinanti-nanti oleh pasangan Bima dan Dewi akhirnya tiba. Kini kedua pasangan yang tengah menjadi raja dan ratu itu terlihat berbahagia. Mimpi untuk merajut kasih ke jenjang yang lebih serius pun akhirnya tercapai. Rasa syukur dan bahagia seakan tumpah ruah. Pesta pernikahan yang digelar di sebuah hotel mewah berjalan dengan lancar dan megah. Sesuai dengan mimpi kedua pasangan pengantin yang terlihat tengah berbahagia itu. Serangkaian acara pengucapan janji suci pernikahan telah digelar pukul 10.30 tadi, dengan sangat sakral dan hikmat. Dan malam ini adalah malam puncak di mana acara pernikahan Bima dan Dewi itu masih berlanjut dengan diadakannya acara resepsi yang digelar, dengan begitu meriah di gedung hotel milik Dewa yang sudah didekorasi dengan begitu mewah dan elegan, sesuai dengan keinginan sang pengantin. Para tamu undangan satu persatu mulai berdatangan hendak memberikan selamat pada sang pengantin, yang sudah berdiri menyambut para tamu di atas pelaminan. Tidaklah sedikit para tamu yang diundang, mulai dari keluarga besar Raharja, rekan kerja Bima dan Dewa juga Papa Wiguna. Seluruh teman Bima dan juga tentunya teman dari Dewi, bahkan teman-teman Dewi yang berada di Bandung juga turut hadir dalam acara bahagia itu. Dewi terlihat begitu cantik mengenakan gaun pengantin berwarna putih ala-ala princess impiannya, dengan bagian punggungnya yang terbuka. Sementara Bima terlihat tampan mengenakan setelan jas dengan warna senada. Senyum keduanya tampak mengembang menyalami para tamu di atas pelaminan. Jika kedua pasangan pengantin baru itu tampak sangat bahagia, beda lagi dengan pasangan pengantin lawas Dewa dan Feli. Wajah Dewa tampak begitu masam dan cemberut, sementara wajah Feli tampak terlihat tertekan. Kita duduk berdua saja di sana, Mih. Dewa menuntut Feli dengan begitu lembut menuju meja yang ia tunjuk. Perut Feli sudah semakin membesar seiring berjalannya waktu. Tinggal beberapa bulan lagi Yi yang dinanti-nanti oleh pasangan suami istri itu akan lahir ke dunia. Feli yang sebenarnya ingin bergabung keluarganya pun akhirnya hanya bisa menghela nafas pasrah, ketika suaminya itu sudah menuntun dirinya untuk berjalan ke meja yang ditunjuk Dewa. Sampai di meja yang Dewa tuju, Dewa langsung mendudukkan istrinya dengan hati-hati. P3 lan sayang. Ingin makan sesuatu sayang? Tanya Dewa mengalihkan perhatian sang istri yang nampak terus memandang ke arah keluarganya yang tengah bercengkrama. Pasti Mami ingin makan kue-kue manis kan? Tunggu di sini, biar Papi ambilkan, dan jangan kemana-mana. Sudah jangan melihat mereka lagi, belum puas sedari tadi Mami terus bersama mereka, dan nempel-nempel sepanjang hari dengan Bang Satria. Sampai-sampai mengabaikan Papi. Dewa bukannya tidak suka sang istri bertemu dengan keluarganya, hanya saja ia seharian ini merasa terabaikan jika istrinya itu sudah bersama keluarganya. Seperti tadi pagi, sedari keluarga istrinya itu datang dari Bandung, istrinya itu langsung nempel dengan mereka setiap detik dan melupakan dirinya. Bahkan istrinya itu tampak terus bermanja-manja dengan Satria, tanpa menghiraukan dirinya yang jelas-jelas berada di sampingnya. Ingin mengambil Feli dari P3 Lukan Satria pun, ia tidak cukup berani. Apalagi saat melihat tatapan tajam Satria yang terus menyorot dirinya ketika ia mulai berulah merengek meminta istrinya untuk memeluk dirinya. Ia baru bisa bebas memtigaluk istrinya setelah acara pesta pengucapan janji suci sang adik selesai. Dan malam ini ia tidak ingin melepaskan istrinya barang sedikit pun. Kenapa sih Pi? Aneh banget, mereka itu keluargaku. Masak aku tidak boleh deket-deket mereka?
Aku kan juga kangen dengan keluargaku. Besok mereka kan juga sudah kembali ke Bandung. Terus kenapa coba? Aku tidak boleh peluk-peluk Bang Satria. Dia itu kakakku bukan mantanku. Cerocos Feli yang merasa kesal dengan sang suami yang terus-menerus melarang dirinya untuk berdekatan dengan keluarganya, terutama Satria. Dewa yang melihat istrinya kesal padanya, lantas berjongkok di depan wanita berperut buncit itu. Tangan menggenggam lembut kedua tangan istrinya, seraya memberikan kecupan mesra pada kedua tangan istrinya. Mami kan sedari tadi sudah bersama mereka, sampai-sampai lupa sama suami. Papi nggak suka, cebiknya. Berdiri Papi. Malu diliatin orang, ucap Feli dengan pelan, ketika menyadari beberapa pasang mata melihat ke arahnya dan sang suami dengan tatapan heran. Nggak mau. Biarin, ngapain malu, orang kita kan suami istri. Tapi nggak jongkok kayak gini juga Papi. Duduk Gih. Malu tauk dilihat tamu-tamu. Desis Feli dengan kesal seraya membalas tatapan para tamu dengan tersenyum kaku. Nggak mau. Nggak mau. Nggak menenggelamkan wajahnya di perut buncit istrinya seraya memeluk erat P1 gang sang istri. Feli rasanya ingin menghilang saja dari pesta ini, bagaimana tidak kalah melihat para tamu menonton tingkah suaminya itu dengan terkekeh geli. Suaminya juga kenapa tidak ada rasa malu sedikitpun bertingkah kekanak-kanakan di depan umum, apalagi pasti banyak rekan-rekan kerjanya yang melihat kelakuan konyol Dewa. Nonjok muka suami sendiri dosa nggak sih? Bab 126. Di sisi lain, Dewi yang melihat tingkah kakaknya langsung mencibir. Ngapain si Grandong kayak gitu? Nggak tahu malu banget. Lihat tuh, banyak juga yang nonton. Dewi sungguh tidak habis fikri lagi dengan kelakuan kakaknya yang makin hari makin tidak bisa diselamatkan. Kok jadi aku yang malu ya, Yang? Kakakmu itu semenjak istrinya hamil, urat malunya itu langsung putus. Dia semakin aneh. Ujar Bima yang juga melihat bagaimana tingkah Dewa yang terus berjongkok dengan memtigaluk istrinya, padahal Feli sendiri sudah memaksanya untuk bangkit. Wajah Feli sudah seperti menahan malu, lantaran tidak sedikit orang yang melihat ke arahnya. Benar. Semoga saja setelah Kak Feli lahiran, Kak Dewa normal kembali. Aku tidak bisa bayangkan bagaimana repotnya Kak Feli menghadapi dua bayinya nanti. Apalagi yang satunya itu bayi Grandong, ucap Dewi. Aku yakin, Dewa pasti tidak akan mau kalah dengan bayinya sendiri nanti. Kita lihat saja bagaimana drama rumah tangga mereka ke depannya. Ujar Bima dengan tertawa pelan. Sementara keluarga Feli dan Dewa hanya bisa menggelengkan kepalanya melihat tingkah pola Dewa yang tidak tahu malu. Mama Arumi lantas melangkah menghampiri Dewa dan Feli diikuti oleh yang lainnya. Au! Tiba-tiba saja telinga Dewa dijewer dari belakang oleh Mama Arumi. Berdiri. Dasar tidak tahu malu. Sudah mau jadi ayah, tapi kelakuan masih kayak bocah. Dewa sontak langsung berdiri dengan memegang tangan Mama Arumi yang menjewer telinganya. Lepas Ma. Sakit nih. Kamu ini tidak malu apa bertingkah seperti itu di depan umum. Kalau mau bermanja-manja tahu tempat Dewa. Bukan di depan umum seperti ini. Bikin malu saja. Omel Mama Arumi dengan suara pelan. Dewa hanya cemberut mendapatkan omelan dari mamanya. Sudahlah Mbak, mungkin Dewa capek makanya dia bersandar seperti itu pada Feli, bela bunda yang tidak tega menantunya itu diomeli. Mana ada kecapean Mbak, perasaan setelah acara tadi siang selesai dia langsung mengandeng istrinya ke dalam kamar hotel. Duduk yang benar, jangan bertingkah yang aneh-aneh, awas saja kamu. Omel Mama Arumi. Iya,
Sebaiknya kalian kembali saja ke meja kalian. Temuin tamu-tamu tuh, banyak banget. Dewa merasa waktu berduaan dengan istrinya terganggu lantas mengusir secara halus keluarganya itu, tidak suka dengan ucapan suaminya. Mami diam. Tunggu. Papi sampai lupa mau ngambilin kue untuk Mami. Sebentar. Papi ambilin, jangan kemana-mana. Saat mengatakan itu mata Dewa menatap sinis Satria yang terlihat menatap dirinya. Iya. Sudah sana cepetan. Ujar Feli dengan memutar bola matanya malas. Dewa dengan cepat pergi untuk mengambilkan sang istri tercinta kue. Sesekali ia menoleh ke arah belakang. Mereka hanya mengerjap bingung dengan tingkah Dewa yang sesekali menoleh ke arah mereka. Baiklah, kalau begitu kami temui tamu-tamu dulu ya, Nak. Kamu tetap di sini saja, kalau tidak suami manjamu itu pasti akan berulah. Ujar Papa Wiguna dengan terkekeh geli. Lalu Papa Wiguna dan Mama Arumi serta ayah dan bunda pun pamit pergi hendak menemui tamu-tamu kembali. Namun tidak dengan Satria yang justru duduk di kursi sebelah adiknya. Pasti Mami suka dengan kue ini, gumam Dewa seraya mengambil beberapa kue yang terlihat enak dan lucu. Tidak lupa ia mengambilkan air mineral juga. Dewa sengaja tidak mengambil minuman manis lainnya, lantaran ia tidak ingin sang istri minum minuman yang menurutnya tidak jelas kandungannya. Saat dirinya sudah selesai dan hendak kembali ke mejanya, betapa kesalnya Dewa kala ia melihat Satria sudah duduk manis di samping sang istri. Keduanya tampak terlihat tertawa entah apa yang mereka tertawakan. Tidak bisa dibiarkan. Baru saja aku tinggal, si Bambang itu sudah nempel-nempel pada istriku lagi, gerutu Dewa dalam hati, dengan cepat melangkah mendekati mejanya. Bang Satria silahkan pindah ya. Aku mau nyiapin Mami kue nih. Ucap Dewa dengan ketus, membuat Feli yang mendengarnya memutar bola matanya jengah, dasar cemburuan. Satria menaikkan sebelah alisnya, menatap datar Dewa. Ia melihat Dewa berdiri dengan tangan yang memegang kue dan air mineral. Dan wajah Dewa terlihat menatap galak dirinya. Namun, bukannya menyeramkan, justru wajah Dewa terlihat begitu lucu dan kekanak-kanakan menurut Satria. Apalagi dengan beberapa makanan di tangannya. Lihatlah, kau itu kekanak-kanakan sekali. Masih banyak tempat duduk di sini, kenapa juga kau mengusirku? Aku kan sedang mengobrol dengan adik dan calon keponakanku, ucap Satria, dengan jahil tangannya bergerak mengusap perut buncit Feli. Dewa yang melihat P3 Ruth istrinya di S3 entu oleh Satria, semakin meradanglah dia. Jangan sontuh-sontuh perut istriku. Ujar Dewa dengan intonasi tinggi dengan meletakkan kue dan air mineral yang ia bawa ke atas meja. Cek, aku ini kakak kandung Feli, jadi tidak masalah jika aku menyentuh perut adikku sendiri. Lebay sekali kau itu, geram Satria saat Dewa menariknya untuk berdiri dari duduknya secara paksa. Tetap saja itu tidak boleh, hanya aku yang boleh meni 3 entu Feli. Tekan Dewa. Kau itu suka sekali marah-marah. Lihat wajahmu itu sudah banyak keriputnya dan tanda-tanda penuaan dini, akibat sering marah-marah. Dan juga apa kau tidak takut terkena stroke dan darah tinggi karena hobi marah-marah tidak jelas? Mata Dewa langsung terbelalak ketika mendengar ucapan kakak iparnya itu. Ia sontak merempat wajahnya. Benarkah wajahnya sudah banyak keriputnya dan muncul tanda-tanda penuaan dini? Mami, benarkah wajah papi banyak keriputnya? Tanya Dewa dengan panik. Benar. 5 tahun ke depan wajahmu itu akan terlihat semakin tua. Sementara adikku ini pasti masih terlihat sangat muda dan cantik.
Saat nanti kau berjalan bersama Feli dan anakmu, pasti orang-orang akan mengira jika Feli ini adalah anak pertamamu, alih-alih istrimu. Bahkan aku sebagai kakak iparmu saja usiaku lebih muda darimu, aku masih 25 tahun, sementara kau sudah mau 30 tahun. Bayangkan 5 tahun ke depan kau sudah seperti bapak-bapak berperut buncit dan kepalamu botak. Bukan Feli yang menjawab, melainkan Satrialah yang nyerocos mengatakan itu untuk menggoda dewa. Dan benar saja wajah dewa langsung berubah panik dan pucat, membayangkan ucapan Satria menjadi kenyataan. Dalam hati Satri tertawa terbahak-bahak, melihat sepertinya dewa termakan dengan ucapannya. Lucu sekali rasanya sekarang melihat dewa bersikap seperti bocah, beda dengan dulu yang arogan dan menyebalkan. Feli hanya bisa menahan tawanya mendengar ucapan kakaknya yang seperti serius, dan wajah suaminya yang terlihat percaya saja dengan ucapan kakaknya itu. "Tidak!" teriak dewa dengan suara keras sehingga mengejutkan orang-orang di sekitarnya. Satria yang kepalang malu langsung pergi meninggalkan dewa dengan mengajak Feli ikut dengannya, yang juga terlihat malu sekali dengan kelakuan suaminya yang tiba-tiba berteriak dengan kencang itu.